Pemirsa, lintas benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Tim Induk Sekumpul Bidang Kebersihan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di Sekumpul melalui slogan Datang Barasi, Bulik Barasi, mari pilah sampah dari sumbernya. Ajakan ini juga dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan Haul ke-19 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Mengantisipasi banyaknya sampah saat pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul pada bulan Januari mendatang, tim Induk Sekumpul Bidang Kebersihan diwakili Lurah Sekumpul Gusti Marhusin menyampaikan pesan agar para jamaah dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pesan melalui slogan Datang Barasi, Bulik Barasi mengajak jamaah sadar dan peduli kebersihan di mana saja berada atau tidak meninggalkan sampah di titik duduk saat beribadah. Jika ada sampah dibuang pada tempatnya dan akan lebih baik lagi jika membawa kantong sampah sendiri. Ditambahkannya jamaah dan relawan agar memberi contoh dengan tidak membuang sampah sembarangan. Adapun titik kantong sampah diantaranya disiapkan di titik parkir dan di sekitar saf salat. Kalau dari warga kita di Sekumpul sendiri itu insya Allah di titik parkir, titik jamaah saf salat itu juga insya Allah akan disiapkan, dan harapan kita seluruh jamaah yang hadir ke haul nanti tidak lagi nyampah sembarangan, tidak lagi bahasa Banjarnya di mana ada sampah di situ melapas. Nah itu udah harapan kita itu tidak dikerjakan lagi, tapi sampahnya tolong diwadahi dan terus ditaruh di tempat yang insya Allah akan kami siapkan. Syukur-syukur jamaah bisa membawa kantong sampah sendiri, sehingga kalau ada sampah masukkan dulu, nanti kalau ada tempatnya baru diletakkan di tempat yang disiapkan. Tim Induk Sekumpul Bidang Kebersihan juga membuka kesempatan bagi relawan yang ingin bergabung menjadi relawan kebersihan, baik individu maupun kelompok yang nantinya akan bertugas pada H-2 hingga H+3 dengan sistem giliran atau shift. Sampai saat ini jumlah relawan yang sudah bergabung 1.500-an dengan target 3.000 relawan kebersihan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, jelang pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul ke-19 yang bakal digelar pada bulan Januari mendatang, Polda Kalsel terus berkoordinasi dengan panitia Haul dan instansi terkait guna terciptanya keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Haul ke-19 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau akrab disapa Abah Guru Sekumpul diperkirakan dihadiri jutaan jamaah dari seluruh penjuru Kalimantan bahkan Indonesia. Membludaknya jamaah haul tentunya menjadi perhatian Polda Kalsel. Untuk itu jajaran kepolisian akan melakukan pengawalan maupun penjagaan selama kegiatan berlangsung. Saat dimintai keterangannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menyatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan panitia haul maupun instansi terkait lainnya mengenai kepastian hari pelaksanaan. Demikian pula dengan jumlah personil yang diturunkan akan disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Kita masih koordinasi dengan panitia tentang harinya, kira-kira nanti pengamanannya bagaimana. Walaupun kita laksanakan, sering kita laksanakan setiap tahun, tapi kami selalu koordinasi dengan maupun dengan pihak Korem juga kita perlu bersama-sama untuk melakukan pengamanan. Jadi kita masih terus berkoordinasi rapat tentang pengamanan haul Guru Sekumpul. Personilnya kita sesuaikan dengan kebutuhan nanti. Kita akan hasil rapat ini baru kita tentukan jumlahnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas pada Haul Abah Guru Sekumpul, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menyiapkan stiker berwarna untuk kendaraan sesuai daerah asalnya. Selain itu, jalan bypass dari Mataram Sungai Ulin akan dimaksimalkan untuk rekayasa arus lalu lintas. Jelang pelaksanaan Haul ke-19 Abah Guru Sekumpul, rekayasa lalu lintas akan kembali diberlakukan untuk mengurai kemacetan bagi jamaah yang akan menghadiri maupun untuk kembali ke daerah asalnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar I Gusti Nyoman Yudiana menyatakan pihaknya telah menyiapkan stiker berwarna sesuai asal daerah masing-masing
untuk dipasang di kendaraan jamaah. Sementara bagi mobil angkutan barang yang bukan pengangkut sembako dan BBM, dilarang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Martapura pada H-1 sebelum pelaksanaan haul. Ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang diprediksi akan didominasi oleh kendaraan jamaah. Rencananya jalan bypass Mataraman Kabupaten Banjar tembus ke Sungai Ulin, Kota Banjarbaru akan dimaksimalkan untuk rekayasa jalur lalu lintas, terutama bagi jamaah dari wilayah Banua Anam dan juga dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Timur. Nanti akan lebih terurai, jadi kada tertumpuk pada jalur Martapura Istanbul. Kita akan mengoptimalkan jalan yang bypass yang sudah terbangun ini, sehingga nanti para jamaah itu diperkirakan bisa kita urai dari dua sisi, dari jalan Istanbul, Martapura Istanbul dan bypass tadi. Itu rekayasa kita. Dan beberapa juga dengan posko induk itu sudah menyepakati tentang stiker-stiker yang bisa membedakan antara jamaah yang dari tanah laut, dari hulu sungai, Kaltim, dan dari Kalteng sampai Banjarmasin itu sudah berbeda warnanya, sehingga kita bisa mengenali kemana mereka nanti diarahkan untuk pulangnya. Nah, untuk angkutan barang itu kami akan melakukan sosialisasi dulu terkait dengan himbauan agar mereka tidak melintas di Jalan Ayani kawasan Kota Martapura pada H-1 bahkan H-2 kalau memang kondisinya sudah padat pada hari itu. Kita minta mereka perusahaan angkutan ini untuk menghentikan dulu pergerakannya. Spesifikasinya angkutan plus 1. Langkah rekayasa lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini telah berkoordinasi dengan Polres Banjar, Polda Kalsel, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada relawan dan jamaah dihimbau untuk menaati rekayasa lalu lintas demi kelancaran pelaksanaan haul ke-19 Abah Guru Sekumpul. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, bertemu teman semasa sekolah di usia senja tentu menjadi kebahagiaan tersendiri karena bisa mengenang keseruan ketika masih berbaju putih biru seperti yang dirasakan oleh alumni SMP Negeri 1 Teratai angkatan tahun 76 yang rutin menggelar reuni setiap tahunnya. Usia seakan tak menjadi halangan untuk tetap bercengkrama dan berkumpul dengan teman sebaya meski sudah lulus puluhan tahun silam. Inilah yang tergambar saat reuni alumni SMP Negeri 1 Teratai Banjarmasin angkatan 76 berlangsung di restoran Lima Rasa Banjarmasin Senin 18 Desember tadi. Puluhan alumni tampak bahagia bisa bertemu teman semasa di bangku sekolahnya yang sudah ditinggalkan sejak 47 tahun lalu. Para alumni ini tak hanya berasal dari Banjarmasin, melainkan juga ada yang datang dari Jakarta dan Sulawesi. Salah satunya Nanik dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai pensiun dari pekerjaannya, ia mengaku senang bisa bertemu teman sejawat yang telah lama didambakan. Kita penting sekali memang berkumpul. Alhamdulillah kita masih bisa jalan. Seumpama kita tidak bisa jalan, mungkin saya tidak bisa sampai di sini. Amin. Apalagi dari Kendari itu kan jauh sekali. 2 kali saya transit, itu pun saya sudah 3 kali saya dibatalkan tiket saya. Nah yang keempat baru saya bisa sampai di sini. Itu ya, perjuangan, memang perjuangan dari sana itu sampai ke sini. Ketua Pelaksana Hajah Rahmi Hayati Tajudin mengaku bersyukur acara ini terus terselenggara dan berharap reuni bisa terus berlangsung setiap tahunnya. Alumni SMP Negeri 1 Teratai ini banyak melahirkan orang sukses di bidangnya masing-masing. Untuk itu alumni juga ingin berkontribusi dalam aksi sosial baik kepada teman maupun guru. Yang mana reuni ini memang sudah berjalan sekitar 47 tahun yang lalu. Ada beberapa teman-teman kita yang di luar Jawa yang juga dapat berhadir di acara ini. Alhamdulillah semuanya terlaksana
dengan mudah, dan kita juga bersyukur akan atas segala nikmat dan rahmatnya serta berkah, karena kita semua sudah dapat berhadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesibukan masing-masing, di hari ini kita bisa bereuni, bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahmi. Ini terasa kita masih suasana di SMA, SMP dulu ya. Jadi tidak terasa bahwa walaupun umur kita sudah 60 ke atas, tapi jiwa kita rasa-rasanya masih SMP. Jadi momen ini kami lakukan setiap tahun untuk selalu mempererat tali silaturahmi. Sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi medsos sekarang kan, yang kawan-kawan yang jauh ya alhamdulillah bisa kita gabung dalam satu grup angkatan 76 Klaten. Kalau teman-teman kita yang nggak ada mampu kita bantu, iya. Yang terus kalau ada sakit apa segala gitu kita kasih bantuan. Dan kalau Pak Haji Hadi ini khusus untuk mengumrohkan guru-guru kami dulu, ya. Dan teman-teman kami juga dikasih umroh sama beliau. Nah, iya luar biasa. Ya teman kita ini satu nih dasar bujur-bujuran lah. Tadi sangkaan jadi tuh, iya. Acara reuni ini semakin semarak saat diadakan beragam perlombaan menarik seperti estafet kata. Ada pula lomba rebutan kursi yang diikuti antusias para alumni. Di sini energi mereka pun seakan masih berada di bangku sekolah. Tak ketinggalan panitia pelaksana turut memberikan bingkisan kepada seluruh alumni, dan ke depan diharapkan semakin banyak yang bisa hadir dalam jalinan silaturahmi yang semakin erat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangkaian memeriahkan miladnya yang ke-25 tahun serta menilai hasil latihan dari anggotanya yang belajar menguasai seni tari selama 1 tahun, Sanggar Seni Sinar Pusaka menggelar ujian tari tradisional dengan mengujikan 2 seni tari, yakni tari kuda gepang dan tari siulek. Inilah penampilan anggota Sanggar Seni Sinar Pusaka tampil secara berkelompok untuk dinilai secara individual oleh para juri. Ini dilakukan saat ujian seni tari tradisional di panggung Arya Bujangga di Jalan Arya Bujangga RT 08 nomor 44, Kelurahan Brangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Minggu 17 Desember. Ada sebanyak 40 peserta yang mengikuti ujian tari tradisional ini, dinilai untuk mendapatkan piala dan sertifikat penghargaan, serta diambil 6 terbaik guna dipilih sebagai putri tari Sinar Pusaka mewakili Sanggar dalam berbagai event di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional maupun internasional. Mengenakan kostum penari tradisi, para anak ini unjuk keahlian memperlihatkan hasil latihannya selama belajar di Sanggar Seni Sinar Pusaka dengan pertemuan setiap 2 kali seminggu. Menurut penata tari Sanggar Seni Sinar Pusaka Rusmini, masing-masing anak diujikan 2 kategori jenis tarian, yakni tari tradisi kuda gepang dan tari tradisi siulek, yang merupakan tari kreasi dari ragam gerak tari Japit Bekhodel dan tari Melayu pesisir dengan 3 tingkatan penilaian, mulai dari tingkat dasar, terampil, hingga mahir. Tari yang diujikan pada kesempatan ini dan tari tradisional itu tari kuda gepang dan tari siulek. Di mana tari ini kan mereka sudah berlatih hampir setahun ya, hampir setahun mereka latihan dan mereka istilahnya menunjukkan keterampilan mereka di ujian tari tradisional ini. Selain itu juga kan untuk memotivasi para anggota sanggar agar memiliki motivasi lagi untuk rajin belajar menari dan khususnya mengembangkan
seni budaya di Kalimantan Selatan, khususnya seni tari. Sementara itu, menurut salah satu juri, Mulyanti, untuk penilaian sendiri dilihat berdasarkan 3 faktor, yakni wirama, wirasa, dan wiragam, sesuai tingkatan yang diikuti oleh para peserta. Dari hasil penilaian, Mulyanti mengaku para peserta telah menunjukkan hasil yang sangat pesat dan berharap agar terus bersemangat mempelajari seni tari serta berprestasi di ajang maupun event yang ada. Yang dinilai mungkin kekompakannya, terus skill atau kemahirannya dalam menari, yaitu ada wirama, wirasa, dan wiraga. Nah, mungkin 3 faktor itu yang dinilai. Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat karena mungkin tari yang sulit mungkin mereka sudah mulai menguasai untuk tari Melayu dan tari kuda Gipang. Mungkin kedepannya dia akan lebih mudah lagi untuk tari yang lebih sulit lagi. Semoga lebih semangat dan rajin lagi latihan sebagai motivasi kedepannya supaya bisa tampil di event yang lebih besar lagi. Ujian tari tradisional ini merupakan agenda program rutin tahunan yang dilaksanakan Sanggar Seni Sinar Pusaka serta rangkaian kegiatan memeriahkan hari miladnya yang ke-25 tahun. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banua kali ini, belasan tim Porkopimda Kalimantan Selatan tampak antusias memeriahkan turnamen bola voli Paman Birim Cup 2023 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel di Gor Hasanuddin HM di Banjarmasin. Turnamen ini memperebutkan hadiah berupa uang tunai dengan total 30 juta rupiah. Mari kita simak liputannya. Sebanyak 12 tim Porkopimda Provinsi maupun Porkopimda Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan antusias mengikuti turnamen bola voli Paman Birim Cup 2023 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin Selasa 19 Desember. Kegiatan selama 3 hari ini dibuka Gubernur Kalsel diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Hermansyah. Dalam laporannya, Hermansyah menyatakan turnamen bola voli Paman Birim Cup 2023 ini merupakan salah satu gerakan untuk membudayakan olahraga di lingkungan Porkopimda. Tidak hanya itu, melalui turnamen bola voli Paman Birim Cup 2023 ini, setidaknya juga bisa menjadi ajang untuk berkumpul bersilaturahmi dan berbagi informasi. Ya, 2003 ini walaupun kerja dadakan, tapi alhamdulillah ternyata ada 12 tim Porkopimda dari baik itu Porkopimda Provinsi maupun Porkopimda Kabupaten Kota ikut berpartisipasi. Nah, tentu ini cukup membanggakan dan ini juga membuktikan bahwa jajaran Porkopimda di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemprov Kalsel ini selalu sinergi, berkolaborasi termasuk dalam kegiatan-kegiatan olahraga, karena memang kita akui bahwa beberapa event olahraga kita baik itu skala nasional ada juga internasional kita laksanakan selama tahun 2023 ini tidak lepas dari peran jajaran Porkopimda untuk membantu kegiatan. Nah, oleh karena itu kita hari ini kita bekerja bareng sehingga dengan olahraga voli ini bisa terjalin saling silaturahmi. Dan juga pemerintah provinsi siapkan dana untuk hadiah 30 juta rupiah seluruhnya untuk pemenang. Total ini artinya membudayakan olahraga. Jadi kita memang ingin mengolah olahraga dan memang jajaran Porkopimda ini kan banyak olahraga bola voli. Jadi tentu ini akan kita. Nah, mungkin nanti bisa basket atau apa nanti kita lembagakan lagi. Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus Rizal Hamid menjelaskan dari 12 tim yang berpartisipasi dalam kegiatan ini terdiri dari Porkopimda Provinsi dan Porkopimda Kabupaten Kota. Bagi juara dalam turnamen ini berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai total sebesar 30 juta rupiah. Pada pertandingan awal ditandai dengan servis pertama oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, dilanjutkan dengan babak penyisihan antara tim Porkopimda Kabupaten Tapin dan Porkopimda Kabupaten Banjar. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jual yang mengantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat Hari Ibu buat para ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.